Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aprisa Deva Aulia. Di sini aku akan menjawab dan membahas mengapa Vatikan atau Tata Suci bisa digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional, subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum internasional, serta memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan internasional secara independen. Subjek hukum internasional biasanya mencakup negara, organisasi internasional, individu dalam kasus tertentu, dan entitas khusus seperti Tata Suci atau Holy See. Meskipun kota Vatikan adalah wilayah terkecil di dunia, Tata Suci bukan Vatikan sebagai negara global yang diakui sebagai subjek hukum internasional, melainkan Tata Suci. Pengakuan ini telah berlangsung jauh sebelum berdirinya negara Kota Vatikan pada tahun 1929. Pembahasan kali ini akan menjelaskan mengapa dan bagaimana Tata Suci memiliki status sebagai subjek hukum internasional, serta konsekuensinya dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah keberadaan sebagai entitas berdaulat yang diakui secara internasional. Keberadaan Tata Suci sebagai subjek hukum internasional tidak hanya bergantung pada negara Kota Vatikan, melainkan karena kedudukannya sebagai pusat gereja Katolik yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun sebelum berdirinya Vatikan. Paus dan gereja Katolik sudah memiliki pengaruh politik dan hukum yang luas. Pengakuan resmi terhadap kedaulatan Tata Suci terjadi pada tahun 1929 melalui Perjanjian Lateran atau Lateran Treaty yang ditandatangani dengan Italia. Dalam perjanjian ini, Italia mengakui Tata Suci sebagai entitas berdaulat dan sebagai bagian dari kesepakatan. Vatikan diberikan sebagai wilayah administratifnya. Namun, yang diakui sebagai subjek hukum internasional bukan hanya negara atau kota Vatikan, melainkan Tata Suci itu sendiri. Sebagai institusi kepemimpinan gereja Katolik, artinya meskipun secara teori Vatikan bisa saja hilang sebagai negara, tetapi Tata Suci tetap akan diakui sebagai entitas hukum internasional yang berdaulat. Yang kedua ada hak menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Sebagai subjek hukum internasional, Tata Suci memiliki hak untuk menjalin hubungan diplomatik secara independen. Saat ini, lebih dari 180 negara memiliki hubungan diplomatik dengan Tata Suci, menjadikannya sebagai salah satu entitas non-negara dengan pengaruh diplomatik yang sangat luas. Kedaulatan besar untuk Tata Suci disebut Nunciatur Apostolik, dan perwakilan diplomatiknya dikenal sebagai Nuncius Apostolik. Sebaliknya, banyak negara juga memiliki perwakilan diplomatik untuk Tata Suci, meskipun mereka sering tidak ditempatkan di Vatikan, tetapi di Roma. Pengakuan Tata Suci sebagai entitas diplomatik berdaulat menunjukkan bahwa komunitas internasional mengakui kapasitasnya untuk bertindak dalam hubungan internasional setara dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, adanya kapasitas untuk menandatangani perjanjian internasional atau treaty making capacity. Sebagai subjek hukum internasional, Tata Suci memiliki hak untuk menandatangani perjanjian internasional dengan negara lain. Tata Suci sering menandatangani perjanjian yang disebut dengan Concordat. Concordat yaitu perjanjian antara Tata Suci dan negara lain yang mengatur urusan agama, seperti status hukum gereja Katolik di negara tertentu, hak gereja dalam bidang pendidikan,
perkawinan, dan hak asasi manusia. Adanya perlindungan aset dan situs keagamaan, hubungan antara hukum gereja dan hukum negara. Beberapa contoh konkordat yang pernah dibuat oleh Tata Suci adalah: yang pertama, adanya konkordat dengan Jerman pada tahun 1933 yang mengatur status gereja Katolik di Jerman pada masa Nazi. Yang kedua, ada konkordat dengan Spanyol pada tahun 1979 yang menetapkan hubungan antar negara Spanyol dan gereja setelah transisi ke demokrasi. Yang keempat, adanya partisipasi dalam organisasi internasional. Tata Suci juga berpartisipasi dalam organisasi internasional loh, meskipun bukan merupakan negara anggota penuh. Salah satu contoh paling terkenal adalah status pengamat permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak 1964. Sebagai pengamat permanen, Tata Suci memiliki hak untuk menghadiri sidang PBB, menyampaikan pernyataan, serta berpartisipasi dalam berbagai perjanjian dan resolusi, meskipun tidak memiliki hak suara. Selain itu, Tata Suci juga menjadi anggota atau pengamat dalam beberapa organisasi internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM, Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE, Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Kehadiran Tata Suci dalam organisasi ini menunjukkan bahwa dunia internasional mengakui peran aktifnya dalam urusan global, terutama dalam bidang kemanusiaan, hak asasi manusia, dan perdamaian. Yang kelima, adanya keberlanjutan identitas hukum internasional. Salah satu alasan mengapa Tata Suci tetap menjadi subjek hukum internasional adalah karena keberlanjutannya yang independen dari individu ataupun struktur negara. Berbeda dengan pemerintahan negara yang bisa berganti melalui pemilu ataupun revolusi. Tata Suci memiliki kepemimpinan yang harus berlanjut terlepas dari siapa yang menjabat sebagai paus. Ketika seorang paus meninggal atau mengundurkan diri, pemimpin baru akan dipilih melalui konklav kardinal, yang memastikan kontinuitas entitas hukum internasional Tata Suci. Hal ini membuat Tata Suci lebih stabil dibandingkan beberapa negara yang mengalami perubahan rezim ataupun pemerintahan. Yang keenam, adanya peran Tata Suci dalam diplomasi dan perdamaian dunia. Selain perannya dalam hukum internasional, Tata Suci juga sering berfungsi sebagai mediator dalam konflik internasional dan memainkan peran diplomasi global. Beberapa contoh peran diplomasi Tata Suci dalam sejarah hukum internasional. Yang pertama, adanya upaya perjanjian perdamaian di Timur Tengah. Tata Suci sering mendesak solusi damai untuk konflik Israel dan Palestina sebagai subjek hukum internasional. Tata Suci tidak hanya berpartisipasi dalam urusan hukum, tetapi juga memiliki pengaruh moral dan diplomatik yang sangat kuat dalam isu-isu global. Kesimpulannya, Tata Suci atau Holy See diakui sebagai subjek hukum internasional karena memiliki kedudukan berdaulat, kapasitas hukum, dan peran aktif dalam hubungan internasional. Pengakuan ini tidak hanya bergantung pada keberadaan negara kota Vatikan, tetapi juga karena Tata Suci secara historis dan hukum telah memiliki kedudukan yang diakui secara global.
Faktor utama yang membuat tata suci menjadi subjek hukum internasional meliputi kedaulatan yang diakui secara internasional, ditegaskan melalui Perjanjian Lateran 1929 yang mengakui bahwa tata suci sebagai entitas berdaulat dengan kota Vatikan sebagai wilayah administratifnya. Hubungan diplomatik dengan negara lain memiliki lebih dari 180 hubungan diplomatik resmi dengan perwakilan diplomatik yang dikenal sebagai Nuncius Apostolik. Hak menandatangani perjanjian internasional. Tata suci memiliki treaty making capacity, termasuk konkordat yang mengatur hubungan antara Gereja Katolik dan negara lain. Partisipasi dalam organisasi internasional, memegang status pengamat permanen di PBB dan berpartisipasi dalam berbagai organisasi seperti WHO dan IOM. Keberlanjutan identitas hukum internasional. Tata suci memiliki kontinuitas hukum yang independen dari individu atau struktur negara tertentu, berbeda dari pemerintahan negara yang bisa berganti akibat revolusi ataupun pemilu. Peran dalam diplomasi dan perdamaian dunia yang berfungsi sebagai mediator dalam konflik internasional dan memainkan peran diplomatik dalam berbagai isu global, termasuk hak asasi manusia dan kemanusiaan. Dengan semua karakteristik ini, tata suci tetap menjadi subjek hukum internasional yang unik karena bukan hanya sebuah negara, tetapi juga entitas keagamaan yang memiliki kapasitas hukum dan pengaruh politik global. Pengakuan internasional terhadap tata suci sebagai subjek hukum menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya mengakui negara, tetapi juga entitas yang memiliki peran diplomatik dan hukum yang signifikan dalam tatanan global. Nah, sudah terjawab bukan kenapa Vatikan ataupun tata suci sebagai subjek hukum internasional? Cukup sekian pembahasan yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.